warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mempelajari ilmu syar'i, mempelajari tentang tauhid yang merupakan kewajiban yang terbesar yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita masih pada pembahasan kitab Khudh aqidataka minal kitabi wa sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan langkah kita menjadi langkah-langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan setiap waktu kita merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali masih pada pembahasan tentang anwa'u syirkil akbar, macam-macam syirik akbar, syirik besar. Syirik besar ini akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan apabila dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka dia akan kekal di dalam neraka. Nah, syirik besar, ya, macam-macam yang kemarin telah disebutkan. Di antaranya adalah beristighosah, ya, dengan orang yang telah meninggal dunia, ya. Kemudian juga beristi'anah, meminta tolong kepada orang yang sudah mati atau sesuatu yang tidak bisa dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertanyaan yang selanjutnya, ini pertanyaan yang ke-10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala pada bab ini, bab macam-macam syirik besar. Beliau mengatakan, hal yajuzun nadaru li ghairillah. Apakah kita boleh bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau menjawab, la yajuzun nadaru illa lillah. Tidak boleh bernadar kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ini ayat dalam surat Ali Imran, yaitu ayat awalnya adalah wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni
nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dan ingatlah ketika Imran, istrinya Imran, dia mengatakan, Rabbi inni nadartu laka, sesungguhnya aku bernadar untuk engkau, ma fi batni, janin yang ada di dalam kandunganku, muharraran, dia akan mengabdi kepadamu, akan menjadi hamba yang mengabdi, beribadah, taat kepadamu, fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini. Nah, ayat ini mengisahkan tentang istrinya Imran yang merupakan orang tua dari Maryam. Orang tua dari Maryam. Dan orang tua Maryam termasuk orang-orang yang soleh. Termasuk orang yang soleh, yang ketika dalam keadaan hamil bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti ketika kandungannya ini, janinnya lahir, anaknya lahir, itu menjadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya istrinya Imran, bahwasanya istrinya Imran ini bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya bernadar itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bernadar itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang dia bernadar untuk mentaati Allah, maka wajib untuk ditaati. Maka wajib untuk ditaati. Wa man nadhara an yu'siyahu fala ya'sihi. Dan barang siapa yang dia bernadar ingin melakukan bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh mengerjakan nadarnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang nadar. Apa itu nadar? Bahasa kita nazar ya. Nadar itu adalah seseorang dia mewajibkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Tidak diwajibkan oleh syariat kita. Namun dia mewajibkan ya untuk dirinya sendiri. Yang misalnya ya seseorang mengatakan ya, kalau seandainya saya bernadar, kalau seandainya saya lulus ya dengan nilai yang ya 90 ke atas ya mahasiswa misalnya ya. Saya bernadar apabila saya lulus dengan nilai yang sangat bagus, saya akan berpuasa 1 bulan. Saya akan berpuasa 1 bulan. Kemudian lulus dengan nilai yang ya dia kehendaki, maka wajib untuk menunaikan nadarnya, puasa 1 bulan. Atau seorang misalnya dia melamar pekerjaan, ketika melamar pekerjaan dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bernadar kalau seandainya saya diterima di instansi fulaniyah, misalnya di instansi tertentu, instansi ini, maka saya akan bersedekah ke fakir miskin. Kemudian diterima, maka wajib menunaikan nadarnya. Ya, menunaikan nadarnya. Namun kalau seandainya dia bernadar untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh. Ya. Kalau seandainya saya diterima kerja di tempat ini, ya, maka saya akan memukul orang. Nah, ini tidak boleh. Diterima di tempat kerja, diterima kerjanya, lalu dia, nggak boleh, ya, karena apa? Ini maksiat. Namun kalau seandainya nadarnya itu adalah nadar yang berupa kebaikan-kebaikan, lalu
ya, nadarnya itu dia diterima, ya, maka dia wajib untuk mengerjakannya. Nah, hukum nadar sendiri secara asal, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bernadar kata para ulama, ya, hukum asalnya adalah makruh. Makruh. Artinya lebih baik seseorang dia tidak bernadar. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada dalilnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya, ya, orang yang bernadar itu adalah orang yang bakhil. Tidaklah keluar nadar itu kecuali dari orang yang bakhil. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernadar. Tapi larangan ini bukan sifatnya larangan yang tahrim, mengharamkan. Karena di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, larangan itu, ya, kalau para ulama fikih itu akan beristinbat hukum, mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan dari hadis, asal larangan itu haram. Asal larangan itu haram. Tetapi kalau seandainya ada qarinah, ada dalil yang lain, ya, yang menunjukkan tidak haram, maka hukumnya menjadi makruh. Ya. Ini dalam hadis Nabi SAW melarang nadar. Berarti apa? Haram secara tekstualnya. Namun dari hadis yang lain atau dari ayat tadi yang kita sebutkan, ya, yaitu ketika istrinya Imran bernadar kepada Allah, ya, dan diterima nadarnya. Ini kan apa? Di satu sisi Nabi melarang, di dalam Al-Quran boleh. Maka bagaimana menggabungkannya? Maka para ulama mengatakan bahwasanya nadar hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau seandainya nadar itu sudah diucapkan, maka itu menjadi sebuah ibadah. Ya, ketika diucapkan, ya, itu menjadi sebuah ibadah. Dikhawatirkan kalau seandainya seseorang dia bernadar lalu dia tidak bisa menunaikan nadarnya, maka dia berdosa berat, ya, baginya. Nahan Nabiyyu 'anil nadar wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk bernadar. Beliau bersabda, innahu la yaruddu syai'an. Sesungguhnya nadar itu tidak bisa menolak sesuatu, tidak bisa menghilangkan sesuatu. Walladzi wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan sesungguhnya nadar itu, ya, dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Apa bakhil? Pelit. Ya, kenapa? Kenapa dikatakan pelit? Karena kalau seandainya nadar itu adalah ketaatan, puasa misalnya, maka nggak harus kan, puasanya tinggal puasa saja, nggak harus apa dengan syarat kalau saya lulus ujian maka saya akan puasa tiga hari. Ini kan orang yang bakhil, orang yang pelit. Kalau dia ingin puasa, karena puasa itu ibadah, ketaatan, maka kerjakan saja tanpa syarat-syarat tertentu. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan bakhil. Kalau saya, ya, dapat warisan, saya akan bersedekah. Berarti kalau nggak dapat warisan dia nggak sedekah. Itu kan bakhil. Ya, sedekah bersedekah. Ya, karena sedekah itu adalah ibadah. Ya. Ini kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Maka seorang muslim, ya, seorang muslim tidak perlu dia bernadar. Seorang muslim hendaknya dia melakukan amalan-amalan kebaikan, ya, dia ikhlas, ya, di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena amalan ketaatan yang dikerjakan oleh seorang muslim,
itu akan mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Enggak perlu bernazar. Sudah ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah. Insyaallah rezeki nanti datang. Allah berikan. Dia belajar sungguh-sungguh, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan apa? Lulus dengan ujian yang dengan hasil nilai yang terbaik. Tapi jarang ya orang bernazar. Ada orang bernazar itu? Pernah dengar? Tidak pernah dengar juga. Orang yang bernazar. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia bernazar untuk melakukan ketaatan, maka dia wajib untuk menunaikannya. Wajib untuk menunaikannya. Dan ketika menunaikannya, ya, maka dia harus bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar ketika sudah diucapkan dan nazarnya itu adalah nazar ketaatan, itu sudah menjadi ibadah. Ya, sudah menjadi ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang dia bernazar ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bernazar untuk makhluk, untuk orang tua misalnya. Saya bernazar untuk orang tua. Kalau saya lulus, maka saya akan berpuasa 3 hari. Ini tidak boleh. Ya. Nazar apa? Saya bernazar untuk Allah. Dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kesyirikan. Apalagi bernazar kepada jin. Apalagi bernazar kepada yang lain. Hatta bernazar untuk malaikat. Bernazar untuk para nabi. Ini tidak boleh. Ya, karena nazar itu adalah ibadah. Dan ibadah itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ditujukan kepada yang lainnya. Dan nazar tadi harus ditepati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadri, mereka adalah orang-orang yang menepati nazarnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yufuna bin nadri, mereka menepati nadarnya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagai bentuk ketaatan, Allah memuji mereka. Wa yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazarnya. Oleh itu ketika nazar itu diucapkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, nazar ini imma untuk melakukan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang hukumnya sunnah. Ya. Melakukan hukumnya sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pasti memuji ketika seseorang dia melakukan ketaatan apa saja. Baik ketaatan itu yang wajib maupun ketaatan yang sunnah. Dan nazar ini kalau memang sudah terjadi dalam bentuk ketaatan, maka wajib untuk ditunaikan. Kalau tidak maka berdosa. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Siapa yang mewajibkan? Ya dirinya sendiri. Dia yang mewajibkan. Dan ini tentunya kalau seandainya seseorang melakukan nazar ini pada asalnya memberatkan dirinya. Memberatkan dirinya. Karena kalau seandainya dikhawatirkan dia tidak bisa menunaikannya, terasa berat. Sehingga dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang dia telah bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah,
falyuti'hu, maka dia wajib menunaikannya. Kenapa? Di sini kalau kita, kenapa hukumnya wajib? Di sini ya ada namanya fi'il mudhari kemasukan lamul amr, perintah, dan setiap perintah itu hukumnya wajib. Maka barang siapa yang dia telah bernadar untuk melakukan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, atau dia melakukan kebaikan, ingin melakukan kebaikan, maka wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Itu seperti apa ya? Nadar itu seakan-akan seperti janji kepada Allah. Seseorang berjanji kepada Allah. Wa man nadara ala maksiatin an ya'siyahu fala ya'sihi, dan barang siapa yang dia bernadar untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh dia mengerjakannya. Ini sama, hampir sama dengan al-yamin, apa sumpah, ya. Kalau dia bersumpah ya untuk melakukan sesuatu, maka dia harus mengerjakannya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Namun kalau seandainya seorang dia bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan keburukan, boleh tidak? Ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya Nabi SAW juga bersabda, man halafa ala syai'in, barang siapa yang dia bersumpah akan melakukan sesuatu, thumma ra'a minha ma'atqa falyati taqwa, kemudian setelah itu dia melihat bahwasanya sesuatu yang setelahnya itu dia lebih baik baginya, maka hendaklah dia memilih untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, nadar kepada selain Allah termasuk syirik besar. Ya, tadi hukum nadar apa? Makruh. Ini hukum nadar kepada Allah. Saya bernadar, niatkan kepada Allah untuk melakukan sebuah amalan apabila begini. Ini hukumnya makruh asalnya. Namun kalau sudah dikerjakan menjadi ibadah. Ya. Nah, kemudian bernadar kepada selain Allah, maka ini syirik besar. Ini syirik besar. Dan mengapa Nabi SAW itu memperingatkan umatnya dari bernadar kepada selain Allah? Karena ini terjadi pada zaman-zaman jahiliyah. Ya, di mana orang-orang musyrik jahiliyah mereka bernadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun dengan menyebutkan atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk sesembahan-sembahan mereka, jadi untuk patung-patung, untuk berhala. Ya, padahal mereka mengetahui dan mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Namun mereka melakukan kesyirikan kepada Allah dari sisi uluhiyah, dari sisi ibadah. Ya, kalau dari sisi tauhid rububiyahnya, mereka masya Allah yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Itu mereka yakini, mereka imani, dan itu tauhid rububiyah. Namun ketika mereka memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, sehingga mereka masih musyrik, tidak menjadikan mereka masuk Islam, diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan ini termasuk ya dalam bab nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bernadar untuk selain Allah ini termasuk syirik besar. Setiap ibadah itu wajib ya, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia memalingkan ibadah untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, syirik besar. Ya. Dan syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dosa yang paling besar. Tiada dosa yang lain kecuali kesyirikan. Ya, misalnya ada ya, kalau orang-orang dahulu itu, mungkin zaman sekarang juga masih ada orang yang bernadar untuk kuburan, ya, untuk datang dia ke kuburan. Ya, saya bernadar, dia meniatkan nadarnya untuk kuburan.
dan kuburannya biasanya adalah kuburan orang yang soleh, ya, orang yang soleh. Dia bernadar untuk melakukan sebuah amalan, ketaatan, namun untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk kuburan. Ya, maka ini termasuk perbuatan kesyirikan. Atau bernadar untuk penghuni kuburan, atau bernadar untuk pohon yang dikeramatkan karena ada jinnya. Ataupun bernadar untuk yang lainnya, bernadar untuk guru yang dimuliakan, ya, mengkultuskan. Ini salah satu di antara sebab kesyirikan adalah pengkultusan kepada orang-orang yang soleh. Dan ini sejak dahulu. Sebab kesyirikan yang pertama terjadi adalah sebabnya mengkultuskan, bersikap gulu, berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Ya, misalnya ada syekh, ya, sampai dipuji-puji, kemudian sampai diagung-agungkan, sampai merunduk. Makanya Nabi SAW tidak mau ketika ada seorang sahabat yang merundukkan di hadapan beliau. Bahkan ada sahabat yang ingin bersujud. Ada seorang sahabat yang dia melihat bahwasanya orang-orang Nasrani, ya, itu melihat mereka itu bersujud kepada pendeta-pendetanya. Maka ketika pulang ke Madinah, ya, sahabat tersebut yang melihat bahwasanya Rasulullah itu lebih berhak untuk disujudi. Kenapa? Karena beliau seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Kemudian mengatakan lau ini amirun, ya, an yasjuda ahadun li ahadin, ya. Sesungguhnya kalau seandainya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang dia bersujud kepada orang lain, la amartu an-nisa an yasjudna li azwajihinna. La amartu al-mar'a al-nisa, ya, aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ini kalau seandainya Nabi SAW diperintahkan untuk bersujud. Manusia diperintahkan untuk bersujud, maka akan menjadikan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Yang ini menunjukkan tentang apa? Tentang besarnya, ya, kemuliaan suami, besarnya keagungan suami bagi seorang istri, ya. Maka wajib untuk ditaati, ya. Tetapi ini ada boleh, ya, untuk bersujud, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang nadar. Jadi musyrik termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin bernadar untuk melakukan ketaatan dan untuk Allah, ya lebih baik jangan. Ya, lebih jangan karena hukumnya makruh. Ya, berdoa saja, lakukan amalan kebaikan. Kalau ingin dapat rezeki, Allah dan Rasulullah SAW sudah memberikan kuncinya. Gak perlu bernadar. Kunci untuk mendapatkan rizki, dibukakan pintu rizki apa? Ya, kata Nabi SAW, banyak beristighfar dan banyak bersedekah. Ya, itu kunci rizki. Ya, dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, pertanyaan yang ke-11, hal yajuzu dzabhu li ghairillah? Apakah dibolehkan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah la yajuz, tidak boleh. Wad dalilu qauluhu ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Dan dalil larangannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Ini ayatnya, inna a'tainakal kautsar. Terus fasholli li rabbika wanhar. Cuma 2 ayat. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sebab turunnya ayat ini, ya, bahwasanya orang-orang, ya,
orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya, innaka abtar." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah terputus dari keberkahan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki, sehingga terputus nasabnya. Ya, maka kemudian Allah turunkan ayat ini, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Sebagian ulama ada yang mengatakan al-kautsar itu adalah sungai di surga. Ya, sungai di surga namanya al-kautsar. Sebagian ahli tafsir lagi mengatakan al-kautsar itu adalah al-haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-kautsar itu dari dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Tapi itu maknanya sama semuanya. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dengan nikmat yang sangat banyak itu, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang mencelamu itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syahid dari ayat ini, fasholli li rabbika wanhar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan sholat. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini fasholli li rabbika wanhar, perintah sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Karena datang setelahnya perintah untuk nahar, menyembelih. Nahar itu adalah menyembelih unta dengan ditusuk atau ditusuk apa ya? Ini namanya nuhur. Tenggorokan ya. Ini di sini. Ya. Ini kalau misalnya dipencet sakit, ditusuk ininya orang bisa mati, langsung mati. Ya. Karena ini jalur apa? Nafas ya. Ini namanya nuhur atau nahar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah wahai engkau Muhammad sebagai bentuk syukur atas nikmat dari Rabbmu dan menyembelih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah untuk menyembelih untuk Allah, maka maknanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilarang. Ya, menyembelih untuk selain Allah maka dilarang. Karena Allah memerintahkan hanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala inhar idbah lillah. Makna inhar dalam ayat ini maknanya adalah sembelihlah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah melaknat. Biasanya kalau laknat disebutkan ya, Allah melaknat, Allah mengadab ya, atau ada balasan di dunia ya, hukuman di dunia dalam Islam itu hukumnya adalah termasuk dosa besar. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya yang menyembelih untuk selain Allah ini termasuk kesyirikan. Yang syirik ini termasuk apa? Dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih. Ya, sekarang menyembelih. Menyembelih itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama adalah menyembelih yang termasuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih yang masuk ke dalam hukumnya syirik. Yaitu yang pertama adalah yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selain Allah. Misalnya seorang dia menyembelih hewan ya, menyembelih hewan karena ada misalnya apa? Seorang yang dia muliakan. Pemimpin misalnya. Ya, pemimpin presiden datang ke tempatnya karena dia sangat mengagungkan atau memuliakan, maka dia Pak sembelih itu hewan.
Sembelih kambing. Dia niatkan sembelihan itu apa? Untuk mengagungkan presiden. Ya. Atau misalnya untuk mengagungkan syekh, misalnya ini ngomong presiden politik nanti. Untuk mengagungkan apa? Syekh yang diagungkan. Dia sembelih, dia niatkan untuk mengagungkan, memuliakan syekh tersebut. Lalu dia berikan kepada orang-orang. Dimasak, diberikan orang. Maka dan dia tidak makan. Maka ini termasuk kesyirikan. Karena bentuk pengagungan kepada seseorang, lalu dia tidak makan, diberikan kepada orang-orang, meskipun dibagikan kepada orang-orang, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya juga menyembelih untuk apa? Untuk jin, disembelih kerbau, dilarungkan kepalanya ke laut, dipersembahkan untuk jin, Nyi Roro Kidul. Ini termasuk kesyirikan. Seorang menyembelih, kemudian apa? Diperuntukkan untuk penghuni gunung. Ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kedua adalah menyembelih yang sifatnya hukumnya wajib. Menyembelih karena apa? Wajib atau sunnah. Ya, misalnya tadi kalau termasuk menyembelih untuk nadar. Misalnya kalau seandainya saya diterima kerja di instansi ini, maka saya akan menyembelih seekor kambing. Maka menyembelih ini hukumnya apa? Wajib. Menyembelih hukumnya wajib. Atau termasuk misalnya seseorang dia menyembelih karena ada kedatangan tamu. Kedatangan tamu untuk memuliakan tamu. Ada seorang tamu yang mungkin dia muliakan, atau gurunya, syekhnya, atau ustadznya, atau atasannya datang ke rumah, kemudian apa? Dia menyembelih. Tapi menyembelihnya dia niatkan karena Allah. Tapi dihidangkan untuk tamunya. Maka ini dibolehkan. Dia niatkan, dia baca bismillah, walaupun tidak diniatkan kepada Allah, tapi untuk memuliakan tamunya, bukan untuk pengagungan. Dia baca bismillah, maka itu dibolehkan. Lalu bagaimana membedakan antara menyembelih yang tadi merupakan kesyirikan dengan yang bukan kesyirikan? Bedanya adalah kalau yang dia menyembelih kesyirikan untuk misalnya mengagungkan orang lain, itu dia nggak makan, dia tidak ikut makan. Tapi kalau seandainya dia ikut makan dari sembelihan itu, maka itu bukan termasuk kesyirikan, dan ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah menyembelih yang mubah. Menyembelih yang mubah adalah sama seperti ketika seorang menyembelih ayam untuk dimakan, menyembelih kambing untuk dia makan sendiri, untuk makan keluarganya, atau diberikan kepada tetangganya. Maka ini menyembelih yang hukumnya mubah, bukan syirik dan bukan juga ibadah, namun dengan syarat-syarat sesembelihan. Syarat-syarat sesembelihan. Syaratnya apa saja menyembelih? Baca bismillah ketika menyembelih. Kemudian apa? Tidak menyakiti atau menajamkan pisaunya. Kemudian harus terputus 3 dari 4 bagian urat. 3 dari bagian minimal 3. Kan ada bagian apa kalau misalnya kambing kalau ayam udah tahu punya juga Jadi ada namanya apa? Yang pertama itu adalah tenggorokan, hulqum, itu harus terputus. Kemudian yang kedua kerongkongan, tempat mengalirnya makanan. Kemudian yang ketiga 1 urat. Ini urat ada 2 namanya wadajain sini. Ini 2, di sini 2. Minimal terputus harus 3. Kalau seandainya 3 ini tidak terputus, maka menjadi bangkai, tidak sah
sembelihannya. Ya. Itu syaratnya. Benar harus diucapkan bismillah. Kemudian yang menyembelih itu juga harus ya, yang pertama berakal, muslim berakal, tidak harus muslim ya, berakal. Kemudian dibolehkan juga yang menyembelih ahlul kitab. Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim itu dihalalkan sesembelihan dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Kalau di kita ya adanya ya Nasrani, yang ada Yahudi. Ya. Adapun sesembelihan orang-orang selain Nasrani dan Yahudi maka haram, dia bangkai. Ya, dia bangkai. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dia misalnya pergi ke negeri kafir itu dia pertimbangkan ketika makan. Kalau makan makanan yang mungkin tanaman-tanaman, sayur-sayuran, mungkin halal. Ya. Tapi kalau seandainya makanannya itu adalah daging, ya ini kalau memang negerinya ada negeri kafir, kalau yang mayoritasnya adalah Nasrani atau Yahudi, maka dibolehkan. Tapi kalau seandainya penduduk negeri mayoritasnya adalah orang-orang musyrik, contohnya apa? Jepang, itu kan bukan Yahudi Nasrani, maka apa? Dagingnya di sana pasti haram kalau memang tidak disembelih. Ya, kemudian Cina, ya kan wathani, ya, dan negara-negara kafir yang lainnya. Dia harus memperhatikan itu karena kalau seandainya dia makan dari daging-daging ya sembelihan itu termasuk bangkai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang termasuk ke dalam kesyirikan ya, itu adalah menyembelih yang pertama, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dia sembelih niatkan untuk ya jin ya, atau untuk ya, manusia dengan bentuk pengagungan dan dia tidak ikut makan ya. Maka ini ya termasuk syirik besar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih untuk selain Allah sepertinya masih ada ya. Bahkan kalau di negeri kita mungkin apa? Ayam, terutama ayam yang hitam itu dipersembahkan ya, syarat dari apa? Dukun biasanya. Ya, ayam yang hitam, kulitnya hitam, bulunya hitam, ya kulitnya hitam, kemudian dagingnya hitam, darahnya hitam. Ayam apa itu namanya, Pak? Nggak tahu semua, karena mahal ya. Ayam cemani, dan itu biasanya digunakan apa? Untuk ya persembahan untuk jin, untuk pertahanan untuk jin. Termasuk ya kita pernah dengar ada pengobatan yang apa disyaratkan ketika berobat harus menyembelih. Kita lanjutkan. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha. Bolehkah kita bertawaf di sekeliling kuburan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada penghuni kuburan tersebut? Maka jawabannya adalah la natufu illa bil ka'bati. Kita tidak boleh bertawaf kecuali mengelilingi Ka'bah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. Maka hendaklah mereka bertawaf mengelilingi sebagai bentuk ibadah kepada al-bait al-atiq, yaitu Ka'bah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabatin. Barang siapa yang dia tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, wa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, jadi dia salat 2 rakaat di makam Ibrahim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Nah, jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hukum tawaf. Tawaf adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu adalah sifatnya tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah, yaitu harus ada dalilnya dari Al-Qur'an
dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk dari tawaf. Ya. Nah, tawaf mengelilingi suatu tempat itu tidak dibolehkan kecuali hanya mengelilingi Ka'bah. Bahkan kalau seandainya seorang dia tidak boleh mengelilingi masjid selain daripada Ka'bah. Kalau seandainya ya, seseorang dia mengelilingi masjid hanya sekedar ya dia ibadah, tapi nggak ada keyakinan pengagungan terhadap masjid, itu nggak sampai syirik, hanya dosa besar, dia melakukan bid'ah. Namun kebanyakan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mereka kategori melakukan kesyirikan adalah ketika mereka tawaf mengelilingi kuburan. Kenapa? Karena ketika mereka tawaf mengelilingi kuburan, mereka dalam rangka mengagungkan penghuni kuburan. Taqarrub, mendekatkan diri kepada orang-orang yang dianggap soleh. Sehingga ini termasuk dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa dilakukan oleh ubadul kubur, penyembah kuburan yang notabene ya, menyembah kuburan itu diwarisi dari orang-orang musyrik, kemudian dari kalangan Syiah. Orang-orang Syiah dan orang-orang Syiah mereka ya meyakini bahwasanya ya tawaf di kuburannya ya Pak ya, di Karbala itu, jadi Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu lebih utama daripada tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi orang-orang Syiah mereka tawaf mengelilingi kuburan, mereka membangun kuburan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Siapa Abu Lu'lu'ah al-Majusi? Orang Majusi yang membunuh Umar bin Khattab. Jadi pada asalnya dia adalah orang yang Majusi, kemudian dia menyamar masuk Islam, pura-pura masuk Islam, kemudian membunuh Umar bin Khattab ketika salat subuh. Dia dendam kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pada zaman kekhalifahan beliau itu menaklukkan Persia, menyerang Persia, dan Persia itu kenapa? Negara atau negeri yang ya, agamanya adalah Majusi. Ya, sehingga dendam, pura-pura masuk Islam, kemudian ya, ketika di waktu subuh Umar bin Khattab menjadi imam, maka kemudian ditusuk, dibunuh. Ya. Kemudian apa? Orang tersebut diagungkan oleh Syiah, disebut sebagai pahlawan. Ya, kuburannya dibangun sangat besar. Kemudian setelah itu apa? Diibadahi sebagai pahlawan, ditawaf, dikelilingi. Ini biasa orang-orang ya, orang-orang musyrik dari kalangan Syiah, dan yang notabene ya, perbuatan tersebut itu kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin dari kalangan sufi. Kalangan sufi yang mereka suka ziarah ke kuburan, itu mereka agung-agungkan sama orang-orang sufi. Oleh karena itu orang-orang sufi itu dekat dengan Syiah dari sisi ibadahnya. Ya, kuburan diagungkan, kemudian diputari. Ya, dan ini banyak terjadi mungkin di tempat negeri kita, di tempat-tempat kuburan yang dikeramatkan. Nah, ya, kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.